Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktari Bowo dengan NPM 2259201055. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Rapid Miner untuk mengolah data sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Data Mining yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abu Jihad, Eskom MTI. Soal UASnya itu terdiri dari 2 soal. Yang pertama itu ada melakukan pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma klasifikasi seperti decision tree, random forest, KNN, dan naive Bayes, dan menentukan algoritma mana yang lebih akurat menggunakan operator performance. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu membuat sebuah pengolahan data menggunakan algoritma clustering K-means dengan K sama dengan 3. Yang pertama itu pastikan Anda telah menginstal aplikasi Rapid Miner-nya, kemudian Anda telah mengunduh dataset, itu bisa dari Kaggle atau dari tempat lainnya. Di sini saya menggunakan dataset yang diunduh dari Kaggle. Saya menggunakan dataset untuk prediksi harga listrik rumah tangga. Kemudian dataset itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dataset training dan dataset testing. Selanjutnya langsung saja saya akan mengerjakan soal UASnya. Di sini kita buka dulu aplikasi Rapid Miner-nya. Ini saya sudah buka aplikasinya. Kemudian dalam soal nomor 1 itu kita membutuhkan 2 import dataset. Import datasetnya itu kita perlu 2. Yang pertama untuk training dan yang kedua untuk testing. Pada file operator ini, pada bagian operator, kita bisa mencari operator read CSV untuk membaca dataset yang kita gunakan atau sebagai input dataset yang kita gunakan. Kita perlu 2 read CSV karena kita menggunakan 2 dataset. Nah, di sini kita klik 2 kali pada read CSV. Kemudian kita pilih dataset yang digunakan. Kita klik, saya menggunakan listrik training. Kita klik next. Lalu di sini ada bacaan no problems atau tidak ada masalah, jadi kita klik next saja. Kemudian di sini kita klik finish. Untuk dataset yang pertama ini kita akan ganti namanya menjadi data training. Kemudian yang kedua juga kita ganti namanya menjadi data test. Untuk memudahkan saja membedakan mana data training dan data testingnya. Untuk data testing ini kita akan mengimport lagi. Kita klik 2 kali. Kita pilih datanya. Untuk testing kita klik next. Lalu ini no problem, jadi next lagi. Kemudian ini kita klik finish. Sebelum itu saya akan melihat dulu output dari data yang kita gunakan. Kita arahkan saja output ini ke bagian rest. Dua-duanya ya. Lalu kita klik running. Kemudian ini adalah isi dari data yang kita gunakan. Yang pertama itu ada dataset dan yang kedua ada data trainingnya. Nanti kita akan membuat label pada kolom kategori. Nah, di sini ada informasi tentang datanya, yaitu terdapat 200 examples atau 200 baris dengan
tidak ada special attribute dan 11 kolom. Kemudian di sini data trainingnya itu kita lihat informasinya itu 800 examples atau 800 baris. Kemudian tidak ada special attribute dan ada 11 kolom. Kita balik lagi ke desain. Lalu kita klik silang ini. Kemudian pada operators, kita untuk membuat label, kita memerlukan operators yang namanya setrol. Kita drag ke lembar kerja. Karena di sini ada 2 input, jadi kita butuh 2 setrol. Tekan saja. Kita arahkan outputnya ke example ini, setrol. Lalu kita klik 2 kali di setrol. Kemudian kita pilih atribut apa yang akan kita gunakan sebagai label. Di sini saya menggunakan atribut kategori yang akan dijadikan sebagai label. Kemudian di target role-nya ini kita pilih yang label karena kita akan membuat sebuah label. Kita pilih apply. Kita klik, kita ganti namanya setrol ini menjadi setrol training. Yang ini kita ganti jadi setrol test. Lalu kita arahkan lagi untuk data testnya, kita buat label juga. Kita arahkan outputnya ke setrol, kemudian klik 2 kali. Caranya sama kayak yang tadi. Atribut name-nya kita pilih yang kategori, kemudian target role-nya pilih yang label. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya, saya akan mengarahkan outputnya. Untuk melihat outputnya, kita akan klik 2 kali di sini, lalu example-nya kita klik 2 kali juga. Lalu kita pilih running. Nah, untuk setrol testnya, ini udah berubah. Dia sudah ada kategorinya menjadi label, sebuah label. Jadi di sininya informasinya udah berubah dari 200 examples, kemudian ada 1 atribut spesial dan 10 kolom. Selanjutnya untuk yang example set trainingnya, kita lihat di sini ada udah berubah kolom kategorinya menjadi sebuah label dengan informasi terdapat 800 example atau baris dengan 1 special attribute dan 10 regular attribute atau 10 kolom. Kita balik lagi ke desain. Ini kita klik silang. Lalu setelah ini kita perlu operator yang namanya decision tree. Kita akan menggunakan algoritma decision tree. Ini di setrolnya kita arahkan untuk training. Kemudian kita perlu juga operator yang namanya apply model. Ini kita drag ke sini. Lalu kita arahkan untuk pada decision tree ini, untuk modelnya kita arahkan ke model yang ada di apply. Lalu untuk example-nya kita arahkan ke bagian sini. Kemudian kita perlu lagi operator yang namanya performance. Kita gunakan operator performance classification. Kita drag ke lembar kerja, lalu kita arahkan. Untuk ini kita ke label. Lalu kita klik sana. Performance-nya ke output, ke res.
Lalu example-nya juga kita arahkan ke output. Kita klik 2 kali saja. Kemudian kita klik running. Nah, ini adalah hasil runningnya. Dan untuk performance-nya di sini kita lihat bahwa performance dari model decision tree itu adalah dengan akurasi 100%. Dan example setnya itu di sini ada 4 special attributes dan 10 regular attributes. Karena kita akan membandingkan model decision tree dengan model-model lainnya, kita bisa mengcopy saja bagian ini, semua ini, dengan cara kita klik CTRL-A, kemudian kita klik copy, CTRL-C ya, kemudian kita paste di sini. Lalu untuk yang decision tree ini kita akan ubah, kita akan hapus, lalu akan saya ganti dengan model. Kita cari operator yaitu random forest. Kita drag ke sini, kita hubungkan lagi example-nya ke sini. Lalu untuk yang model ini kita hubungkan ke model. Lalu untuk performance-nya kita klik 2 kali saja. Untuk ke rest dan yang example juga kita klik 2 kali. Untuk apply model yang ada di decision tree-nya akan saya ganti namanya menjadi apply model decision. Kemudian performance-nya juga saya ganti menjadi performance decision. Untuk yang di random forest juga saya ganti menjadi apply model random. Yang performance juga saya ganti menjadi performance random. Kemudian saya akan copy lagi, copy semuanya ini untuk membuat beberapa perbandingan dengan model lainnya. Selanjutnya saya akan membuat membandingkan dengan beberapa model lagi. Kita bisa klik kita bisa menggunakan CTRL-A untuk mengcopy semua ini. Lalu kita klik CTRL-V untuk pastenya, paste di sini. Lalu saya akan mengganti model decision tree ini dengan model yang ketiga yaitu KNN. Di sini kita bisa cari di operator dengan nama KNN. Nah, ini kita drag ke lembar kerja. Kita arahkan example ini ke training. Kemudian modelnya ke model yang ada di apply model. Kita ganti nama apply model decision ini dengan nama apply model KNN. Dan performance-nya juga kita ubah menjadi performance KNN. Selanjutnya untuk yang random forest saya akan delete, lalu saya akan ganti dengan model yang terakhir yaitu naive Bayes. Ini bisa kita drag ke lembar kerja. Kita arahkan example ini ke training yang ada di naive Bayes. Lalu modelnya ke apply model. Lalu kita ganti apply model random ini dengan nama apply naive. Lalu yang performance juga saya ganti menjadi performance
Nah, kenapa saya ubah? Tujuannya itu agar dapat mempermudah ketika akan melakukan perbandingan model-model tadi. Kemudian di sini untuk performance KNN, kita di performance ini kita arahkan ke result yang ada di bagian sini. Bisa kita klik 2 kali di performance-nya untuk mempermudah, dan example-nya juga kita klik 2 kali untuk example set-nya. Di performance naive Bayes juga kita klik 2 kali, dan di example naive-nya juga kita klik 2 kali. Ini sudah kita hubungkan semua. Lalu jika sudah, kita klik running untuk melihat hasil akurasinya. Oke, di sini yang pertama saya akan melihat akurasi dari model yang pertama, yaitu tadi decision tree. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari akurasi model decision tree itu yaitu 100% tingkat akurasinya. Dengan class precision juga 100% dan recall juga 100%. Untuk model yang kedua, yaitu random forest, kita lihat akurasinya yaitu 100% juga, dengan class precisionnya 100% untuk kedua prediksi, dan class recall-nya juga 100%. Selanjutnya untuk model yang ketiga, di sini tingkat akurasinya yaitu di angka 77,50%. Dengan prediksi murah untuk class precisionnya 78,35%, dan prediksi mahalnya 76,70%. Untuk true murahnya, class recall-nya 76%, dan true mahalnya itu 79%. Selanjutnya untuk model yang keempat yaitu naive Bayes. Di sini untuk hasil akurasinya, tingkat akurasinya itu 92,50%, dengan class precision class precisionnya itu untuk prediksi murah 91,26%, dan untuk prediksi mahal 93,81%. Untuk class recall dengan true murah yaitu 94%, dan true mahalnya itu di 91%. Jadi untuk dataset yang saya gunakan itu model yang paling tinggi akurasinya itu decision tree dan random forest dengan tingkat akurasi 100%, dan yang kedua itu model naive Bayes dengan tingkat akurasi 92,50%, dan yang terakhir itu model KNN dengan tingkat akurasinya tadi 77,50%. Jadi model yang baik digunakan untuk dataset saya itu adalah decision tree dan random forest. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan example set dari apply decision. Di sini kita dapat melihat hasil prediksi untuk apply decision-nya. Nilai yang terdapat dalam tabel itu menunjukkan seberapa yakin prediksi yang dihasilkan. Confidence mahal ini menentukan seberapa yakin model dalam membuat prediksinya. Nilai yang mendekati 1 itu berarti keyakinan model dalam memprediksi itu sangat tinggi. Kemudian jika nilai mendekati 0, berarti keyakinan atau tingkat keyakinan model dalam memprediksi itu rendah. Kemudian untuk
hasil prediksi, jika nilai pada prediksi kategori dan kategori itu sama, maka prediksinya benar. Namun jika nilai prediksi dan nilai kategori itu berbeda, maka prediksinya salah. Nah, di sini kita dapat melihat untuk apply decision-nya, itu kan untuk kolom yang nomor 1, prediksi kategorinya murah, lalu kategorinya juga murah. Nilai dari prediksi kategori dan kategori itu sama, jadi prediksinya itu berarti benar. Lalu untuk nilai confidence mahal dan nilai confidence murah, di sini nilai confidence mahalnya itu 0, berarti tingkat keyakinan model dalam memprediksi itu tidak ada atau rendah sekali. Nah, kalau untuk yang confidence murahnya itu nilainya 1, atau tingkat keyakinan model dalam memprediksi itu sangat tinggi karena nilainya 1. Selanjutnya untuk apply model random. Nah, di sini pada kolom nomor 1 kita lihat prediksi kategorinya murah dan kategorinya juga murah. Untuk nilai confidence mahal itu di 0,007 dan confidence murahnya itu 0,993. Yang artinya untuk confidence mahal itu 0,7%, tingkat keyakinan model dalam memprediksi itu rendah untuk memprediksi mahal. Dan untuk confidence murah 0,993 atau 99,3%, prediksi tingkat keyakinan model dalam memprediksi murah itu sangat tinggi. Nah, kita bisa lihat lagi untuk yang baris nomor 4. Di sini prediksinya di angka prediksi kategorinya itu mahal, lalu kategorinya itu mahal. Untuk prediksi dan kategori ini sama, berarti prediksinya itu benar. Lalu untuk nilai confidence mahal 0,995 atau 99,5%, tingkat keyakinan model dalam memprediksi mahal itu sangat tinggi, dan confidence murah yaitu 0,005 atau 0,5%, tingkat keyakinan model dalam memprediksi model itu murah. Lanjut untuk yang example set apply KNN-nya, di sini kita dapat melihat untuk baris yang pertama, prediksi kategorinya itu murah dan kategorinya murah. Prediksi dan kategorinya itu sama, jadi prediksinya itu benar, untuk prediksinya benar. Lalu untuk confidence mahal dan confidence murah, itu confidence mahalnya itu di 0,409 atau 40,9%, tingkat keyakinan prediksi model itu mahal, dan 0,591 atau 59,1%, tingkat keyakinan untuk memprediksi itu murah. Lalu di sini untuk apply naive bias, kita dapat melihat pada kolom yang pertama, yaitu di prediksi kategorinya itu dia memprediksi mahal dan di kategorinya murah. Kemudian hasil dari kedua kolom ini itu berbeda, berarti yang artinya prediksi itu salah. Lalu dilihat dari confidence mahal, atau di kolom confidence mahal ini nilainya 0,550 atau 55%, keyakinan model dalam memprediksi mahal. Dan di confidence murah ini itu 0,450 atau 45%, tingkat keyakinan model dalam membuat prediksi itu murah. Di baris nomor 2
Kalau di baris nomor 2 ini prediksi kategorinya murah, lalu di kategorinya itu murah. Nah, untuk confidence mahalnya itu di 0,002 atau 0,2%, tingkat keyakinan dia memprediksi mahal itu sangat rendah. Namun di confidence murah dia itu di angka 0,998 atau 99,8%. Tingkat keyakinan dia memprediksi murah itu tinggi. Makanya dia diprediksi ini jadi murah. Jadi kesimpulannya dari beberapa model yang digunakan untuk melihat akurasi dari dataset yang digunakan, disimpulkan bahwa model dengan akurasi paling tinggi itu decision tree dan random forest. Kemudian yang kedua itu ada naive Bayes dan yang ketiga itu KNN. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2 yaitu pengolahan data menggunakan algoritma clustering K-means dengan K sama dengan 3. Di sini langsung saja kita pilih untuk menu operatorsnya. Kita pilih yang CSV untuk mengimpor file CSV-nya. Jadi di sini sebelumnya di sini saya menggunakan dataset dari yang sama dengan soal nomor 1, tetapi untuk dataset yang ini itu tidak dibagi menjadi data training ataupun data testing. Saya menggunakan dataset prediksi listrik rumah tangga. Di sini kita akan mengimport file CSV-nya. Kita klik 2 kali pada read CSV. Lalu kita pilih yang data mining, tempat penyimpanan datanya. Kemudian untuk yang house bill energy ini saya menggunakan dataset itu. Lalu ini no problem, so kita klik next. Lalu kita klik finish. Selanjutnya kita membutuhkan operators K-means untuk clusteringnya. Kita arahkan outputnya ke example training. Lalu kita arahkan clustering modelnya ke result. Dan yang ini juga kita arahkan ke result. Lalu kita klik running. Kita pilih cluster modelnya. Nah, di sini kan cluster modelnya itu ada 5 ya. Dari cluster pertama, kedua, ketiga, ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tadi kan soalnya itu menggunakan K sama dengan 3. Jadi, kita balik lagi ke menu desain. Di clustering ini, kita klik, lalu kita ke parametersnya. Nah, di parameter ini, kita dapat menentukan nilai dari K-nya. Di sini tadi kan ini nilainya 5. Nah, kalau di soal itu kita disuruh menggunakan nilai K-nya sama dengan 3. Lalu di sini kita running ulang. Kita pilih yang cluster model. Nah, di sini untuk cluster modelnya sudah menjadi K sama dengan 3. Di sini terdapat cluster 0 ada 289 items, cluster 1 ada 253 items, dan cluster 2 ada 458 items. Total number dari semua cluster itu ada 1000. Kemudian kita lihat untuk example set clusteringnya. Ini berdasarkan ID, dia berdasarkan ID clusternya. Nah, kita lihat pada example set clusteringnya,
hasil klasternya itu berdasarkan ID-nya. Untuk klaster 0 itu berdasarkan ID-nya. Ini untuk ID-ID dari klaster 0. Kemudian di klaster 1 juga ada ID-ID berdasarkan klaster 1 dan klaster 2 juga ada. Nah, jadi fungsinya clustering itu adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan klaster yang telah ditentukan. Kayak tadi kan contohnya itu untuk soalnya itu K sama dengan 3. Berarti kan dia itu mengelompokkan data berdasarkan 3 klaster. Yang pertama ada klaster 0, ada klaster 1, dan ada klaster 2. Data yang dikelompokkan itu berdasarkan jarak terdekatnya. Algoritma clustering ini juga algoritma yang populer dan digunakan dalam pembelajaran mesin. Kemudian data yang saya pakai itu termasuk data clustering, bukan data klasifikasi. Kalau misalkan nanti menggunakan data klasifikasi, sebelum clustering itu harus dibagi dulu datanya menggunakan operator split. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.